Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah tata kelola perusahaan, yang mana yang akan kami presentasikan adalah materi CSR, pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu. Di sini anggota kelompoknya ada Gilang Falahul Afif, sementara saya sendiri, Kaisar Akil Usman, Rasika Bismi Aili, Meli Anggraeni, Jasa Fadila Nuraini, dan Radika Tino Arif. Oke, yang pertama definisi CSR. CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat. Tujuannya adalah satu, menjaga nama baik dan citra perusahaan, yang mana pelaksanaan program ini bertujuan untuk menjaga citra serta nama baik perusahaan di mata masyarakat. Dua, menyelesaikan masalah lingkungan sekitar. CSR menjadi upaya perusahaan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah di lingkungan sekitar, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Ya, CSR juga dapat menciptakan hubungan yang sangat hebat dan hangat dengan lingkungan perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan. untuk selanjutnya itu ada manfaat CSR. Nah, manfaat CSR-nya ada dua pembagian. Yang pertama manfaat terhadap perusahaan dan yang kedua manfaat terhadap masyarakat. Nah, yang pertama manfaat terhadap perusahaan itu ada meningkatkan citra perusahaan, mengurangi risiko bisnis, meningkatkan loyalitas karyawan, menarik investor, dan yang terakhir inovasi produk. Nah, untuk manfaat CSR terhadap masyarakat itu ada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, kesadaran lingkungan, kerjasama dengan pemerintah, dan yang terakhir dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke metode pengukuran. Nah, metode pengukurannya terbagi tiga. Yang pertama itu ada CSR Performance atau CSP. CSP mengukur kinerja CSR dengan menganalisis laporan kegiatan CSR dan memberikan skor berdasarkan pengungkapan informasi. Ini sering dilakukan melalui analisis konten yang mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Selanjutnya ada Global Reporting Initiative atau GRI. GRI menyediakan panduan untuk pelaporan keberlanjutan, termasuk indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perusahaan menilai pengungkapan dengan memberi skor pada setiap indikator yang diungkapkan dalam laporan. Dan yang terakhir itu ada eh, ISO 26000. ISO 26000 adalah standar internasional yang memberikan arahan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, mencakup aspek seperti hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, dan dampak lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan serta tantangan dalam implementasi CSR. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Banyak perusahaan yang mengalami kendala dalam hal dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang membatasi kemampuan untuk menjalankan program CSR secara efektif. Lalu ada kurangnya pemahaman. Pemahaman yang rendah tentang isu-isu sosial dan konteks lokal menghambat keterlibatan masyarakat dalam program CSR. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Banyak perusahaan tidak cukup transparan dalam pengelolaan dana CSR, sehingga masyarakat tidak mengetahui alokasi dan penggunaan dana tersebut. Lalu ada birokrasi dan regulasi. Proses birokrasi yang rumit dan tumpang tindih regulasi seringkali menghambat pelaksanaan CSR. Dan yang terakhir itu ada ketidakpuasan masyarakat. Harapan yang berbeda dari pemangku kepentingan dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap program yang dilaksanakan. Kemudian ada isu-isu dalam CSR. Pertama, isu keberlanjutan. Tantangan dalam menjaga keseimbangan bisnis dan lingkungan. Kedua, isu transparansi, yaitu klaim ramah lingkungan tanpa memiliki bukti atau tindakan yang nyata. Ketiga, isu kepentingan stakeholder, yaitu konflik antara pemegang saham, masyarakat lokal, dan perusahaan. Keempat, ada isu hukum dan regulasi, yaitu standar CSR yang tidak seragam serta kepatuhan regulasi yang dilakukan hanya untuk formalitas saja. Kelima, isu etika bisnis, yaitu eksploitasi tenaga kerja atau aktivitas yang bertentangan dengan tanggung jawab sosial. Enam, isu efektivitas program,
yaitu program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, serta pendanaan yang minim. 7 terakhir, isu budaya dan sosial, yaitu ketidaksesuaian CSR dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, Pengukuran yang selanjutnya CSR di akan kenapa? dijelaskan oleh Maru. Pengukuran CSR di PT DI. Pertama, ISO 26000 PT DI dapat mengevaluasi apakah kegiatan CSR yang dilakukan sudah mencakup 7 prinsip tanggung jawab sosial. 2. GRI, yaitu PT DI dapat mengukur kontribusi CSR berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, seperti jumlah dana yang dialokasikan, jumlah penerima manfaat, serta pengurangan emisi karbon dalam program yang dilakukan. 3. CSP. PTDI dapat menilai kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pelaporan yang lengkap, inovasi program CSR, serta dampak langsung. CSR di PT Digantara Indonesia. CS CSR di PT Dirgantara Indonesia bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Fokus utamanya meliputi yang pertama ada pendidikan, yaitu memberikan beasiswa, pelatihan, dan kerjasama dengan sekolah ataupun universitas di bidang teknologi Dirgantara. Kedua, pemberdayaan masyarakat, yaitu pelatihan kewirausahaan dan dukungan untuk UMKM di sekitar wilayah perusahaan. 3. Lingkungan, yaitu kegiatan penghijauan, pengelolaan limbah, dan program pelestarian lingkungan. Keempat, kesehatan, yaitu pengobatan gratis, bantuan fasilitas kesehatan, dan dukungan saat bencana. Kelima, budaya dan komunitas, yaitu pelestarian budaya lokal, renovasi rumah ibadah, dan perbaikan fasilitas umum. 6. Infrastruktur, yaitu membangun dan memperbaiki sarana umum seperti jalan, jembatan, dan air bersih. Semua program ini bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan. Masalah dalam implementasi CSR di PT DI. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Salah satu kendala utama dalam keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, hal ini membatasi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan program CSR yang luas dan efektif. Yang kedua, ada kurangnya kesadaran karyawan. Partisipasi dan kesadaran karyawan mengenai pentingnya CSR juga menjadi masalah. Tanpa dukungan dari karyawan, program CSR sulit untuk dijalankan dengan baik. Yang ketiga ada manajemen dan koordinasi. Terdapat tantangan dalam manajemen program CSR, termasuk koordinasi antar departemen yang seringkali tidak optimal, sehingga menghambat efektivitas implementasi. Dan yang terakhir ada birokrasi dan regulasi. Proses birokrasi yang rumit dan peraturan yang tidak konsisten juga menghambat pelaksanaan CSR. Perusahaan seringkali terjebak dalam ketidakjelasan regulasi yang mengatur CSR, sehingga sulit untuk mengimplementasikan program yang sesuai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ini terdapat sumber referensi yang telah kami cantumkan dari apa yang sudah kami cari. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.